Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kami bertemu dengan para pengusaha halal, produk halal, daging, kemudian susu, dan juga para pengurus lembaga sertifikasi halal di New Zealand, didampingi oleh Menteri apa namanya itu tadi? Ya, Menteri Pertanian ya, dan Makanan ya. Maksudnya adalah untuk juga meningkatkan kerjasama di antara Indonesia dan New Zealand, Selandia Baru dalam rangka produk halal. Karena Indonesia itu juga selain dikonsumsi oleh penduduk Indonesia berupa susu, keju, kemudian juga daging, tapi Indonesia juga menggunakan produk-produk susu, keju itu untuk bahan baku daripada produksi halal di Indonesia, yang untuk kemudian juga selain untuk konsumsi juga untuk diekspor. Jadi bahan baku dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal di dunia. Jadi besar sekali penggunaannya itu. Karena itu perlu saling menopang. Dan seperti kita ketahui bahwa produk halal yang kita ekspor sebagai bahan konsumsi ataupun bahan baku industri itu harus memperoleh pengakuan dulu dari Indonesia. Dalam hal ini BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia. Jadi BPJPH ini harus mengindos dulu sebelum pada BPJPH itu Majelis Ulama. Sekarang ada BPJPH, walaupun standar halalnya tetap dari Majelis Ulama. Ya. Dan itu kemudian lembaga sertifikasi yang mensertifikasi produk halal di New Zealand harus memperoleh endorsement dulu. Dan oleh karena itu ini menjadi hubungan yang sangat penting, karena mereka juga harus terlebih dahulu memperoleh endorsement. Kalau tidak, tentu tidak bisa mengirim sebagai produk halal ke Indonesia, baik daging, susu maupun keju. Saya kira itu itu intinya. Ada langkah konkret kerjasama seperti apa untuk mendongkrak neraca perdagangan kita? Nah, kerjasama itu nanti adalah dengan para pengusaha kita, ya, artinya B2B-nya itu akan difasilitasi lebih jauh. Kita harapkan bahwa kebutuhan kita, saya bilang tadi, akan semakin besar, karena bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk bahan baku dalam kita memproduksi susu ataupun keju ataupun daging. Karena itu ini harus kita galang lebih jauh lagi, dan mereka sangat senang karena kita memang saling membutuhkan satu sama lain di dalam rangka mengembangkan produk halal ini. Saya kira itu. Mungkin Pak Wapres mengatakan bahwa neraca perdagangan kita dengan Selandia Baru agak menurun. Ya, kemarin apa ya. Sebetulnya menjadi Nah, ini yang tadi kita bicarakan bahwa ada penurunan dan diakui betul. Nah, oleh karena itu kita harus mencari jalannya. Boleh jadi itu kan akibat pandemi kemarin. Boleh jadi ya, dampaknya belum balik, belum recovery. Nah, karena itu kita harus mempelajari, dan salah satu yang kita bisa jadikan untuk membangun kembali itu adalah perdagangan di industri di produk halal. Ini salah satunya. Tentu ada yang lain-lain nanti. Saya kira itu. Ya. Pak, mau tanya soal lain, Pak. Kan seputar di Indonesia, Pak, harga beras kian naik dalam mengingat bulan depan bulan Ramadan. Bagaimana menjaga stok beras dan harga beras agar tetap aman? Ya, kalau beras itu kan memang ada defisit kita. Karena itu pemerintah mengimpor beras. Panen terlambat juga kan? Panen terlambat. Jadi ada defisit, panen terlambat, kemudian mengimpor.
Nah, pada beberapa pertemuan yang dulu bahwa diperkirakan cadangan beras itu cukup. Jadi penyediaan, ketersediaan beras itu cukup melalui ekspor ini. Memang import ini, karena import juga tidak mudah kan. Negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau harga beras naik itu memang itu gejala kenaikan harga pangan di seluruh dunia. Ya, itu gejala global akibat El Nino ini sudah diketahui. Oleh karena itu pemerintah kita melakukan langkah dua hal. Pertama, ketersediaan barangnya ada, dan kedua, pengendalian harga. Jadi pengendalian harga ini ternyata tidak mudah, ya. Tapi kita harapkan seperti dikatakan oleh Presiden, sebentar lagi karena diharapkan ada panen bisa turun. Mudah-mudahan kita ikuti saja. Kalau ada himbauan terkait dengan pilkada serentak yang sebentar lagi akan bergulir, pilkada serentak yang akan bergulir, gubernur Pak, mungkin ada wejangan atau? Ya, saya kira supaya dilaksanakan dengan baik, dengan demokratis, dengan jurdil, ya, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kalau itu terjadi, saya kira akan aman. Mudah-mudahan, ya. Ya, kita kan sudah berkali-kali, ya, pileg, pilpres, pilgub, pilbub, ya, itu sebenarnya sudah beberapa kali. Oleh karena itu situasi kondusif yang sudah pernah kita lakukan dan baik itu harus kita jaga. Nah, hal-hal yang baik jangan kemudian diwarnai dengan hal-hal yang tidak baik lah. Saya kira itu. Okay. Ya.